Hai, kembali lagi di dalam M-Target Vlog dan bersama saya, Marvin Hidayat. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik di dalam dunia email marketing. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari M-Target. Yuk, kita mulai! Tujuan utama dari setiap email campaign adalah bagaimana kita bisa mendapatkan conversion ataupun bagaimana kita bisa melihat engagement yang didapatkan dari setiap email yang kita punya sehingga kita bisa mengukur ROI yang terjadi baik dari sisi konten, baik dari sisi desain email, baik dari sisi keakuratan segmentasi database yang sudah kita lakukan. Itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan campaign sebuah email. Namun, satu faktor utama yang paling menentukan adalah sisinya deliverability email. Deliverability email itu apa sih? Nah, deliverability email adalah mengacu kepada jumlah pesan yang diterima di dalam email service provider. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah di manakah saat email kita kirim kepada database kita, ditempatkan di mana email itu? Apakah masuk ke primary box, masuk ke promotional box, atau bahkan jangan-jangan masuknya ke junk mail atau bahkan spam. Sangat disayangkan kalau kita memiliki konten, desain, apapun yang sudah bagus, namun ternyata email kita masuknya ke spam. Tandanya email kita tidak akan terbaca, atau bahkan jangankan kita bisa mengharapkan ROI terjadi dari sana. Dibuka aja tidak. Nah, kali ini saya akan memberikan tips singkat bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi deliverability email tersebut. Yang pertama, sebisa mungkin gunakan dedicated IP. Nah, dedicated IP itu apa? Jadi dalam sebuah email, saat kita mengirimkan email, biasanya provider memberikan share IP. Nah, saya menyarankan untuk menggunakan dedicated IP sehingga kita mempunyai kontrol sendiri mengenai IP kita. Nah, kalau kita menggunakan share IP, yang terjadi adalah semua user yang berada dalam satu IP tersebut mempunyai andil dan tanggung jawab dalam kita sebutnya mungkin reputasi IP tersebut. Kalau ada satu user yang melakukan aktivitas yang menyebabkan IP tersebut menjadi down, ini akan menimbulkan atau berdampak kepada seluruh user. Sehingga dampaknya itu ditanggung bersama-sama. Berbeda dengan dedicated IP, yang dimana hanya kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap IP kita. Jadi, saya menyarankan tips yang pertama, gunakan dedicated IP. Yang kedua, autentifikasi email address kita. Maksudnya apa? Nah, autentifikasi membantu bahwa email yang kita gunakan untuk melakukan pengiriman secara massal itu benar-benar domainnya milik kita. Sehingga kita perlu mengatur yang disebut Sender Policy Framework atau SPF yang pada umumnya dikenal oleh orang dan Domain Case Identified Mail atau DKIM. Nah, SPF dan DKIM ini sangat penting karena mereka adalah cara untuk kita memastikan bahwa domain yang kita gunakan untuk melakukan email blast adalah milik kita. Nah, ISP apabila mendapatkan sebuah domain yang tidak memiliki SPF dan DKIM, mereka akan mendetek bahwa email tersebut terkategori berbahaya. Bisa jadi emailnya akan langsung masuk ke spam atau bahkan malah emailnya itu ditolak. Atau bahkan tidak diperkenankan untuk melakukan email blast. Sehingga tentu saja SPF dan DKIM ini menjadi penting karena ini sangat mempengaruhi deliverability email yang akan kita lakukan. Jadi saya menyarankan untuk yang kedua, jangan lupa untuk melakukan setting terhadap SPF dan DKIM. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan tim yang menghandle domain Anda. Yang ketiga, kita harus mengetahui skor sender kita. Penyedia email service provider seperti umumnya Gmail, Yahoo, atau mungkin untuk corporate menggunakan Outlook,
Mereka menggunakan metode spam protection tingkat lanjut, sehingga setiap email yang masuk itu akan terfilter oleh spam ini. Nah, filter spam ini berfungsi sebagai metode garis pertahanan awal dari email-email yang berbahaya. Sehingga kita mesti mencari tahu skor sender kita itu seperti apa. Dan untuk kita mengetahui skor sender tersebut, kita bisa berkoordinasi dengan tim internal kita untuk mengetahui seberapa besar reputasi dan skor email sender kita ini dapat digunakan untuk melakukan email blast. Yang keempat, ini yang menurut saya cukup penting apabila kita sudah melakukan 3 step di atas, yaitu tulis konten dengan subjek yang jelas dan tidak berisi kata-kata yang berpotensi sebagai spam. Nah, ketika kita membuat email campaign marketing, perhatikan beberapa aspek ini. Yang pertama adalah tentu subjek emailnya apa, pre-header email kita apa, konten body email kita apa, image-nya seperti apa, bahkan call to action button yang kita taruh itu seperti apa. Nah, karena jika hal itu nggak sesuai, bisa saja dari antara hal tersebut, email kita bisa dikategorikan sebagai spam. Nah, dalam hal ini saya akan anggap saja sebagai subjek. Nah, berikut adalah sedikit sampel-sampel yang dianggap subjek sebagai kategori spam. Seperti seluruh subjeknya berupa huruf kapital. Itu berpotensi sebagai spam. Tanda baca yang berlebihan, seperti tanda baca dolar, tanda seru, atau mungkin tanda baca lain yang memang tidak umum. Kemudian jarak spasi yang aneh, jarak yang cukup membuat ISP beranggap bahwa email kita ini berbahaya. Ejaan yang buruk, subjek seperti penipuan, dan yang paling umum, kata-kata seperti gratis, itu bisa dianggap sebagai spam. Nah, sekian tips singkat bagaimana agar kita bisa mendapatkan deliverability email yang lebih baik. Sehingga kita bisa belajar dan kita bisa melakukan campaign email dengan bijak dan mendapatkan hasil yang efektif. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tips-tips yang bisa kita berikan mengenai deliverability email. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sangat menyarankan untuk teman-teman bisa berkunjung kepada blog mTarget di dalam blog.mtarget.co untuk mengetahui berita-berita terkini, tips, trik, ataupun hal lainnya mengenai seputar dunia email marketing. Atau kalau teman-teman sudah ingin mencoba apa sih itu mTarget, bisa langsung join bersama kami di dalam mtarget.co/register. Nah, jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram mTarget untuk mendapatkan event, berita terbaru, updates, news yang tentunya bagi teman-teman yang sudah berada di dalam komunitas Telegram mTarget. Itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di vlog mTarget berikutnya. Sampai jumpa.